Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai menguraikan konferensi agama. Saya selaku moderator atas nama Nur Fahira, dan di sebelah kanan saya ada Susanti. Baik, langsung saja dengan materi pertama saya persilahkan dengan saudari. Pengertian konferensi agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konferensi diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari suatu bentuk, rupa, dan sebagainya ke bentuk rupa yang lain. Sedangkan agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yang dipercaya mengatur dan mengontrol. Dengan demikian, konversi agama secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama, bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama. Secara terminologi, konferensi agama memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut Taulenz. Konferensi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan. Proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat tinggal, yang memuat beberapa pengertian dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan, sehingga perubahan secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Yang keempat, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Menurut Zakia Darjat, konversi agama berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Maksud yang sama, tetapi dengan terjemahan kata konversi agama sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin, adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan arah dengan kepercayaan semulanya. Bagian B, faktor-faktor penyebab konversi agama. Menurut Mukti Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konferensi agama mencakup 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Dibaca dulu ke penjelasannya. Tolong sebentar sedikit. Faktor-faktor penyebab konferensi agama. Menurut Mukti Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konferensi agama mencakup 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kaum kerabat lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya. Yang kedua, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Orang yang merasa
lempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat, merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang. Yang ketiga, faktor perubahan status. Perubahan status, terutama yang berlangsung secara mendadak, akan banyak mempengaruhi terjadinya konferensi agama. Misal, penceraian, keluar dari sekolah ataupun perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama, dan sebagainya. Yang keempat, faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konferensi agama. Yang kelima, faktor pendidikan. Dalam hal ini, literatur ilmu sosial menampilkan argumentasi bahwa pendidikan memainkan peran lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum wanita daripada kaum pria. Menurut Zakia Darja, ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konferensi agama, yaitu dijelaskan secara rinci. Sini. Ya sih, baca itu. Kau sebentar ini. Sampai sini aja. Mana tadi? Ini. Sini mau saya baca itu. Kamu? Singkat. Nanti apa yang aku bilang? Itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya menurut Zakia Darajat ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konferensi agama, yaitu ketegangan perasaan, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, ajakan atau seruan dan sugesti, emosi dan faktor kemauan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pertentangan batin dan ketegangan perasaan. Orang-orang yang mengalami konferensi agama di mana dalam dirinya terjadi kegelisahan, gejolak berbagai persoalan yang kadang-kadang tidak mampu dihadapinya sendiri. Di antara yang menyebabkan ketegangan dan kegoncangan dalam dirinya karena ia tidak mempunyai seseorang dalam menguasai nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. B. Pengertian hubungan dengan tradisi agama. Di antara pengaruh yang terpenting sehingga terjadi konferensi agama adalah faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di waktu kecil. Dan keadaan orang tua itu sendiri, apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Faktor lain yang tidak sedikit pengaruhnya dalam konferensi agama adalah lembaga-lembaga keagamaan, masjid-masjid atau gereja-gereja. C. Ajakan atau seruan dan sugesti. Peristiwa konferensi agama terjadi karena ajakan dan sugesti yang pada mulanya hanya bersifat dangkal saja atau tidak mendalam, tidak sampai pada perubahan kepribadian. Namun jika orang yang mengalami konferensi dapat merasakan ketenangan dan kedamaian batin dalam keyakinan itu dalam kepribadiannya. D. Faktor emosional. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya konferensi agama adalah pengalaman emosional yang demikian setiap orang dalam kaitannya dengan agama mereka. Berdasarkan penelitian George Kopp terhadap orang-orang yang mengalami konferensi agama, lebih banyak terjadi pada orang-orang yang dikuasai emosinya. Terutama orang yang sedang mengalami kekecewaan akan mudah kena sugesti, terutama bagi orang emosional. E. Faktor kemauan. Beberapa kasus konferensi agama terbukti dari hasil suatu perjuangan batin dan kemauan yang ingin mengalami konferensi. Dengan kemauan yang kuat, seorang akan mampu mencapai puncaknya, yaitu dalam diri mengalami konferensi. Hal ini dapat diikuti dari riwayat hidup Al-Ghazali yang mengalaminya, bahwa pekerjaan dan buku-buku yang dikarang bukanlah datang dari keyakinan, tapi datang dari keinginan untuk mencari nama dan pangkat. Menurut Max Heyrich, sebagaimana dikutip oleh De Hendro Puspito, bahwa faktor yang mempengaruhi konferensi agama ada 4, yaitu faktor pengaruh ilahi, pembebasan dari tekanan batin, suasana pendidikan, dan pengaruh sosial, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pengaruh ilahi. Kaitannya dengan masalah konferensi agama, menurut kalangan ahli teologi, pengaruh ilahi sangat menentukan terjadi konferensi agama.
Tanpa adanya pengaruh dari ilahi, orang tidak sanggup untuk menerima keyakinan yang baru, sehingga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat diperlukan untuk menentukan seseorang akan mengalami konferensi agama atau tidak. Manakah hidayah Allah Subhanahu wa taala telah menembus kalbu, tidak ada yang mampu menghalangi, tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada jurang yang dalam, semuanya akan mudah dan terang. Dengan kata lain, harapan terakhirlah terjadi konferensi agama dalam kehidupan pribadinya. Hal ini diperkuat dan dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Fatir ayat 8 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 272, yang artinya, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Quran surah Fatir ayat 8. Yang kedua, artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 272. B. Pembebasan dari tekanan batin. Orang-orang yang sedang menghadapi situasi mengancam dan menekankan batinnya, dan tekanan batin itu tidak dapat diatasi dengan kekuatan dunia lain, di situ ia mendapatkan pandangan yang baru, yang dapat mengalahkan motif-motif dan patokan hidup terdahulu yang selama ini ditaatinya. C. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini sangat cepat menjadikan seseorang mengalami konferensi agama, karena terjadinya konferensi tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Dalam konferensi terdapat pengaruh timbal balik antara faktor psikologis dan sosial. Siapa itu? D. Suasana pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam terbentuknya jiwa keagamaan, terutama bagi kaum wanita. Banyak yayasan agama mendirikan sekolah-sekolah, walaupun kenyataannya hanya sebagian kecil saja dari seluruh anak didik yang mau masuk agama yang dianut pendirinya. Walaupun demikian, suasana pendidikan sangat berpengaruh sekali terhadap keagamaan seseorang. Dengan suasana yang baru memungkinkan orang mengalami berpindahan agama dengan rela meninggalkan agama terdahulunya. Walaupun demikian, sebenarnya pendiri sekolah keagamaan bukan semata-mata hanya bertujuan untuk mencari pemeluk agama baru, akan tetapi harus juga bertujuan untuk mencerdaskan suatu bangsa dalam membangun diri dan masyarakat dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, akhirul kalam, minallahi musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.